Ada satu teman kita, ada satu saudara kita yang sedari tadi ingin menyuarakan dan ingin bertemu dengan Mas Anies Baswedan. Wow, Masya Allah. Dari tadi saya tanya-tanya apa-apa sampai mau buya ini. Pertanyaannya gini, apa saya keinginan saya cuma satu aja. Pendidikan bagi anak disabilitas jangan hanya setara. Jangan hanya di pendidikan formal, akan tetapi juga untuk pendidikan seperti pesantren dan lain-lain. Dan juga pekerjaan untuk kaum disabilitas. Kalau bisa satu daerah, satu kota itu ada disabilitas di daerah kota. Misal pemerintah Surabaya wajib ada satu atau dua disabilitas yang diberi luang untuk bekerja. Di Surabaya sudah ada kedaibilitas, jadi kedainya itu untuk melatih kaum disabilitas. Dan pendidikan jangan hanya formal aja, tetapi di pondok pesantren Aan. Kita dulu pernah ketemu di acara. Saya sangat, meskipun saya ini mengkampanyekan kubu sebelah, tetapi hati saya cinta dengan Pak Anies. Saya ingin peluk Pak Anies. Saya ingin cium Pak Anies. Semoga Pak Anies diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Cek. Boleh sekali lagi teman-teman tepuk tangan untuk Aan, saudara kita. Ya, gini. Teman-teman sekalian. Kami, saya dan Gus Imin punya komitmen untuk kita memulai perubahan dari mindset kita terhadap para penyandang disabilitas. Ketika membantu penyandang disabilitas, jangan ini dipandang sebagai charity, tapi ini dipandang sebagai pemenuhan atas hak-hak dasarnya. Jadi haknya, nomor satu. Dan itu mulainya dari mindset, bahwa ini adalah penyandang disabilitas yang memerlukan fasilitas berbeda. Ini kita bangun sama-sama. Lalu, apa yang menjadi kebutuhan? Saya pertama soal pendidikan. Kami berencana di setiap daerah harus ada alokasi anggaran khusus untuk menambah fasilitas penyandang disabilitas. Saya beri contoh nih. Misalnya Aan diterima di sekolah A, lalu di sekolah A itu tempatnya, jalannya belum ramah penyandang disabilitas. Ruang kelasnya belum ramah.
tidak ada guru mendampingi khusus. Lalu sekolahnya tidak bisa fasilitasi, kenapa? Tidak punya pos anggaran. Makanya di tiap kota harus disiapkan anggaran, ketika ada penyandang disabilitas yang membutuhkan, maka sekolah itu tinggal mengajukan dan dibangunkan semua kebutuhan di sekolah yang bersangkutan, supaya setiap penyandang disabilitas dapat kesempatan yang sama. Kalau kita melakukannya dengan mengubah seluruh sekolah, biayanya akan tinggi. Begitu ada kebutuhan, alokasikan anggaran. Begitu ada kebutuhan, alokasikan anggaran. Dengan cara begitu secara bertahap. Kemudian pondok juga begitu, sama. Lalu lapangan pekerjaan. Lalu lapangan pekerjaan kami boleh ceritakan di Jakarta, DKI Jakarta, setiap rekrutmen pegawai minimal 1% adalah penyandang disabilitas. Minimal. Jadi ini tinggal diteruskan di tingkat nasional, supaya penyandang disabilitas punya kesempatan kerja. Gitu ya, An ya. Kita kerjaan sama-sama. Lalu yang ketiga, menyangkut kebutuhan, pemerintah jangan merasa paling tahu. Yang tahu kebutuhan adalah penyandang disabilitasnya, bukan pemerintahnya. Pemerintah bicara dengan asosiasi penyandang disabilitas, dari mulai teman tuli, sampai tunadaksa, sampai segala macam disabilitas. Ajak bicara, lalu siapkan kebutuhannya. Gitu kira-kira ya, Aan ya. Ini tambahan untuk Aan. Gini An, nanti kita bahas lagi, dia masih banyak pertanyaan. Tapi kita bahas lagi nanti ya, kita obrolin. Tapi yang jelas kita akan bantu supaya potensi yang ada, seperti tadi, penyandang disabilitas yang punya kemampuan khusus bisa berkembang. Jangan sampai punya kemampuan khusus dan tidak difasilitasi, akhirnya tidak Berkembang. berkembang. Gitu ya. Oke, terima kasih Aan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Aan.